Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pengampu dan penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Via Elsa Kahar. Saya adalah guru kelas 5 di MI Irsyadul Ummah. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 187021325470. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja di MI Irsyadul Ummah Pejangganan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Saya akan mengajar di kelas 5 mata pelajaran matematika dengan materi yang akan saya ajarkan adalah pengukuran sudut. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan Alan dipimpin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Baik, semoga dengan diawali dengan berdoa, nanti kalian mudah dalam menerima pelajaran. Selanjutnya, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air kita akan menyanyikan lagu nasional, ya. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Silakan Zawa dipimpin maju ke depan Zawa. Teman-teman yang lain bisa berdiri. Garuda Pancasila, Aku bersyukur Allah proklamasi setia berteman gunung Pancasila tak bertahan rakyat berebut jembatan pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, bisa duduk kembali. Bu Fia sekarang mau menanyakan kabar kalian, sama mau mengabsen kalian ya. Oke, fokus ya semuanya ya. Oke. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Lihat sekelilingmu, amati teman-temanmu. Apakah hari ini masuk semua? Iya. Oke, berarti semuanya masuk ya hari ini ya? Iya, berarti hari ini semuanya sehat, semuanya bahagia ya?
Sekarang Bu Fia mau lihat kebersihan kelasnya. Oke, ada sampah enggak yang berserakan? Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sudah mencintai lingkungan. Jempol untuk yang piket hari ini. Oke, coba dicek Bu Fia semangatnya hari ini bagaimana? Ya, siap? Oke, tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya sudah semangat. Nah, anak-anak di semester 2 ini kita akan belajar tentang matematika ya. Di hari ini. Nah, Bu Fia bawa apa ya ini ya? Kipas. Kipas Iya, ini adalah kipas lipat. Manfaatnya apa kipas lipat itu? Untuk mengipasi diri ketika panas. Terus apa lagi? Dimanfaatkan untuk tari. Coba saya buka perlahan. Semakin saya buka, semakin apa? Semakin lebar. Nanti akan membentuk? Iya. Nah, di hari ini kita akan belajar materi sudut. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama nanti mengidentifikasi sudut yang terbentuk dari bukaan kipas tari sebagai bentuk keteraturan ciptaan Allah dengan sikap yang syukur. Itu bentuk cinta Allah dan cinta ilmu. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis sudut yang terbentuk dari berbagai variasi bukaan kipas tari secara teliti dan jujur. Nanti kalian akan setelah belajar ini akan bisa memilah-milah ini masuk jenis sudut yang mana, gitu ya. Yang ketiga, mengukur besar sudut bukaan kipas tari menggunakan busur derajat untuk menjawab permasalahan yang diberikan secara cermat dan bertanggung jawab. Berarti kita cinta ilmu dan cinta sesama teman juga ya. Karena nanti kalian akan berkelompok, berdiskusi, bekerja sama untuk mengukur sudut menggunakan alat ukur. Nah, selanjutnya yang keempat, mengevaluasi dan menentukan besar sudut bukaan kipas yang paling pas dan estetik untuk mendukung keindahan gerak tari berdasarkan hasil pengukuran dan diskusi kelompok nanti. Yang kelima, menunjukkan sikap bangga, peduli, dan melestarikan seni tari tradisional sebagai warisan budaya bangsa melalui penerapan konsep sudut dalam pembelajaran matematika di kelas 5. Jadi nanti akan ada kegiatan bersama atau diskusi. Berikut Bu Fia akan menampilkan sebuah video. Coba kalian amati ya. Nah, ada yang tahu nggak? Ini video tari apa ya? Tari Giri Solawat. Ada yang tahu dari mana asalnya? Dari Gresik. Nah, teman-teman kalian besok itu ada yang ingin menampilkan tari ini lagi di acara Akhirus Sana. Jadi mereka itu sudah mulai giat berlatih supaya bisa menampilkan yang terbaik. Nah, kemarin tuh Bu Fia sempat memfoto ketika teman-teman kalian latihan. Nah, ini Bu Fia kemarin sempat memfoto, semuanya membawa apa ini nak? Membawa kipas. Sekarang coba kamu amati. Sudah oke belum? Belum. Apa yang membuat tidak oke? Karena bukaan kipasnya ada yang tidak sama, ada yang lebar, ada yang gak begitu lebar. Lah, kemarin tuh pelatihnya sudah bilang ke Bu Fia, ini gimana Bu ya caranya ngomong ke anak-anak biar mereka itu bisa serasi, bukanya bisa sama semua. Pelatihnya agak kebingungan, minta tolong ke Bu Fia.
Lah coba kalian menjadi asisten pelatih, terus nanti kalian diskusikan. Kira-kira bukaan kipas yang pas untuk tarik ini itu berapa? Kalian lihat dulu video pembelajaran berikut. Dulu kita pernah pelajari bahwa sudut terbagi menjadi 3 jenis. Nah, kalau seperti ini disebut sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Contohnya seperti buku. Bagian dari buku ini merupakan sudut siku-siku. Jenis sudut yang kedua adalah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contoh barang untuk sudut lancip berikut ini, teman-teman pasti sering lihat dalam baju, yaitu hanger. Hanger atau gantungan baju, jika diperhatikan ujungnya membentuk sudut lancip. Nah, kalau seperti ini disebut sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Contoh barang berikut ini pasti bisa kalian temukan di rumah masing-masing. Sudut yang terbentuk ini dapat kita ukur besarnya menggunakan suatu alat yang disebut dengan busur derajat. Pertama, teman-teman perlu mengerti dulu nih bagian-bagian dari busur derajat. Bagian ini disebut tepi skala. Fungsinya untuk menunjukkan nilai dari suatu sudut dalam satuan derajat. Lalu, ada alas busur dan pusat busur. Tapi kok kalau dilihat di tepi skala kenapa angkanya ada 2 ya? Nah, bagian angka yang terdapat di luar disebut skala luar. Sedangkan angka yang di dalam disebut skala dalam. Ketika kaki busur mengarah ke kiri, kita dapat memakai skala luar. Ketika kaki busur mengarah ke kanan, kita dapat memakai skala dalam. Setelah mengerti cara mengukur sudut, yuk kita perhatikan contoh soal berikut agar teman-teman lebih paham. Berapakah besar sudut CBA? Pertama, kita perlu meletakkan titik B di pusat busur. Lalu, searahkan garis BA dengan alas busur. Garis BA mengarah ke angka 0 di sebelah kanan busur. Maka, kita dapat menggunakan skala dalam untuk menentukan nilai dari sudut CBA. Terakhir, kita lihat garis BC yang mengarah ke tepi busur dan garis BC terletak pada angka 140. Berarti jawabannya adalah 140 derajat yang termasuk sudut tumpul. Ini ya, misalkan ada sudut ini. Nah, kalian sudah paham belum kalau dari video tadi apa yang dimaksud dengan sudut itu? Paham? Apa sudut itu? Pertemuan antara dua garis lurus ya akan membentuk sudut. Berarti di dalam sudut itu ada yang namanya titik sudut. Titik sudut itu adalah tempat pertemuannya. Kemudian kalau kaki sudut itu adalah garis yang lurus, yaitu AB dan BC. Untuk penamaan sudutnya dinamakan ABC. Jadi tempat titik sudut ini kita taruh di tengah. Ya, jadinya ABC atau kamu bisa juga nulis CBA. Catatannya, kalian harus menuliskan dengan huruf kapital. Oke, paham? Nah, untuk mengukur besarnya tadi, kalau di video kita bisa pakai alat yang bernama busur ya. Coba kalau sudutnya seperti ini, kita ukur besarnya. Caranya, garis yang AB ini kita tempelkan pada garis yang di bawah. Kita tempelkan, kemudian tempat pusatnya kita tempelkan di titik B. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian garis BC-nya kita lihat. Karena dia membuka ke kanan, maka kita pakai skala yang dalam. Kita lihat, seret, dia berada di angka 40. Maka besar sudut ABC adalah 40 derajat. Nah, untuk 40 derajat itu nanti kita ada macam-macam sudut. Kalau di video tadi ada apa saja? Tumpul, siku-siku,
lancip. Selain 3 itu ada apa lagi nak? Sudut? Iya. 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 Kalau 360 derajat namanya sudut? Iya. Oke. Bagus. Nah, berikutnya Bu Fia akan membagikan LKPD-nya ya. Tadi kegiatan yang pertama, kalian akan menempelkan busur putar ini sebagai alat bantu mengukur sudut. Kegiatan 2, nanti Bu Fia akan membagikan setiap kelompok ada 4 bukaan kipas seperti ini. Nah, nanti kalian ukur dan kalian tentukan unsur-unsurnya. Ya, nanti akan Bu Fia kasih kertas karton untuk menempel ini ya. Oke, saya bagikan dulu. Ini untuk kipasnya nanti. Berapa? 50. Kenapa kok 50? Karena kurang dari 90. Iya, dia lancip. Iya. Oke, dipasang di mana ini? Sini. Oke, saling membantu ya. Ada yang nulis unsur-unsurnya ya. Bagus. Ini sudut apa ini? Kalau kayak gini sudut apa? Nah, ada kesulitan? Enggak, bisa semuanya. Oke. Oke anak-anak, kalian tadi sudah bekerja kelompok untuk mendiskusikan tentang sudut dan besar sudutnya menggunakan apa tadi? Ya, sekarang kalian akan maju bersama kelompokmu, bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kelompok yang nanti muncul namanya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alfa yang terdiri dari saya Naufa, ini Zawa, ini Habib, ini Wafa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Busur putar digunakan untuk mengukur sudut. Alat ini bisa diputar sesuai ukuran sudut. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, titik sudut Y, kaki sudut X, Y, dan YZ. Nama sudut X, YZ, besarnya 180 derajat. Jenis sudut lurus. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Coba. Azam mau bertanya apa? Dari kipas-kipas itu, kipas mana yang paling, kipas warna apa yang paling cocok untuk tari? Mana yang warna apa yang paling pas untuk tari, Bib? Coba Bib, jawab Bib. Yang warna merah. Yang warna merah. Oke, betul ya Azam ya. Jadi kipas yang warna merah ini yang paling cocok untuk tari karena besar bukanya berapa, Habib? 180 derajat. Iya, 180 derajat. Betul. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidak. Oke, silakan ditutup. Nova. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya adalah kelompok beta. Silakan kelompok beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulannya apa Wilda dari pekerjaan kelompokmu? Kesimpulannya, pelatih harus memberi petunjuk membuka kipas 180 derajat, Bu. Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tidak. Oke, dari pembelajaran hari ini yang sudah kita kerjakan bersama, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang mau menyimpulkan di depan? Oke, silakan Wilda. Coba, menurutmu kesimpulan pembelajaran pada hari ini itu apa saja? Menentukan jenis-jenis sudut seperti titik sudut, kaki sudut, dan nama sudut. Yang kedua, menentukan jenis-jenis sudut seperti sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut refleks, sudut satu putaran, sudut lurus. Yang ketiga, cara mengukur besar sudut dengan busur derajat. Sulitannya, kadang bingung pakai skala dalam atau skala luar.
Manfaatnya untuk mengetahui cara menentukan besar sudut, kayak bukaan tari giri sholawat. Tepuk tangan semuanya untuk Wilda. Kalau dilihat Bu Fia tadi, semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama apa tidak? Kesimpulannya, setiap kelompok mendapatkan kesimpulan yang sama bahwa si pelatih harus memberikan instruksi apa tadi? Iya, para penari, tari apa nak? Tari giri sholawat harus membuka kipasnya 180 derajat. Tujuannya apa? Terlihat indah, bagus, menarik, estetik, dan nah, dan biar tariannya terlihat megah. Oke, sebagai apresiasi kelompok kalian semuanya yang sudah berusaha keras, bekerja sama dengan baik. Oke, kita kasih wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, hebat. Wow, wow, keren. Wow, hebat. Wow, wow, keren. Oke, Bu Fia ada sedikit kuis ya, nanti bergantian tiap kelompok menjawab ya. Coba kita mulai dari kelompok Alfa dulu, silakan. Coba kelompok Alfa dulu, silakan dipilih. Kalian mau kotak yang nomor berapa? Nomor 4. Oke, kita buka kotak nomor 4. Ya, silakan dijawab kelompok Alfa. Alat yang paling tepat digunakan untuk mengukur besar sudut secara akurat adalah busur derajat. Enggak penggaris ah? Oh, mboten. Oke, kita lihat. Tepuk tangan. Betul ya. Soal terakhir, nomor 3. Siapa yang bisa jawab ini? Nah, ada gambar sudut. Siapa ini? Ayo Rapi. Bisa maju untuk melihat. Berapa besarnya Pi itu Pi? 150. Kita lihat survei. Nah. Tepuk tangan. Kalian sudah lelah? Mulai lelah? Oke, kita ice breaking sebentar ya. Kalau coba kalian gerakkan tangan kalian nanti. Kalau Bu Fia bilang lancip, berarti kedua tangan kalian membentuk sudut lancip. Kalau siku-siku, berarti gini. Ya, saya mulai. Oke, lancip, lurus, 1 putaran, siku-siku. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Bu Fia ingin ngetes kalian. Sudah nggak capek kan ya tangannya ya? Sudah nggak tegang ya? Bu Fia akan ngetes kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pengukuran sudut. Jadi Bu Fia akan bagikan LKPD. Beda dengan yang tadi, kalau tadi dikerjakan secara kelompok, yang ini dikerjakan individu sendiri Nah, yang diutamakan sifat apa nak? Kalau mengerjakan kayak gini, sabar dan tidak emosi, apalagi kejujuran dan ketelitian. Bagus. Kalian kerjakan ya. Ketelitiannya, kejujurannya nanti dinilai Bu Fia. Oke, Nana sudah selesai semuanya? Sudah. Coba ya bagikan kembali ya. Oke, setelah kalian mengerjakan tugas mandiri tadi, Bu Fia sekarang pengen tahu gimana perasaan kalian ketika belajar pada pagi hari ini tentang pengukuran sudut. Bu Fia pengen tahu perasaan kalian, nanti kalian centang ya. Mana emoji yang paling mewakili perasaan kalian hari ini dalam belajar. Terus nanti apa yang membuat kalian suka, senang. Oke, nanti kumpulkan ke Bu Fia. Kalian isi perasaan kalian, sangat senang. Salah satu ya, pilih salah satu yang paling mewakili. Sudah? Oke ya, ini hasil
Apa namanya ekspresi kalian? Coba Bu Fia bacakan. Kebanyakan sangat senang. Ini ada yang cukup senang. Hal yang paling aku sukai, dia suka mengukur sudut. Bagus. Yang masih kesulitan, oh ini ada beberapa yang sulit dalam mempelajari skala. Oh pakai skala dalam atau skala luar, berarti kayak Wilda tadi kesulitannya. Dari pembelajaran hari ini tadi dapat kita simpulkan bersama. Yang pertama, kita tadi belajar apa? Yang pertama tentang sudut, yaitu menentukan unsur-unsur sudut. Atau ada apa saja tadi ya sudut itu ya? Titik sudut, kaki sudut, dan nama sudut. Terus yang kedua, kita tadi belajar mengenal jenis sudut apa saja tadi? Siku-siku, lancip, tumpul, refleks, lurus, satu putaran. Bagus. Selanjutnya, tadi Bu Fia mengenalkan kalian dengan nama alat apa namanya? Busur derajat. Untuk apa itu? Mengukur besar sudut. Tadi kamu menghubungkan besar sudut dengan apa? Tari? Iya, tari giri sholawat. Jadi kamu bisa ngasih pendapat, ngasih masukan ke pelatih tari. Apa usulannya? Membuka. Lah, dengan sudut berapa? Nah, teman-temanmu yang menari diberi instruksi untuk membuka sudut sebesar 180 derajat. Tujuannya apa? Terlihat kompak, indah. Kita menghubungkan pelajaran sudut dengan tarian tradisional dari kota. Iya, dari kota kita. Oke ya, dari ekspresi kalian tadi. Oke, Bu Fia akan memberikan tugas lanjutan berupa PR. Ya, nanti coba di rumah kalian cari 3 benda yang ada sudutnya. Ya, lalu kalian ukur menggunakan busur derajat kalian. Biar kalian lebih paham. Kemudian yang bingung biar tidak semakin bingung. Ya, nanti coba ya di rumah ya. Sekarang silakan diberesi buku-bukunya sebelum pembelajaran ini diakhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan melekat di diri kita, di otaknya, ya, di memori kita. Silakan Alan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke ya. Bu Fia punya pantun. Coba nanti kalian jawab dengan kata. Nah, pinter. Coba ya. Siap? Oke. Indah tari giri sholawat. Penuh arti dan juga makna. Terima kasih anak-anak sudah bersemangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Diakhiri Bu Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.